Zoom. Dan malam hari ini saya bacakan saja pertemuan kita yang ada pada hari Minggu tanggal 28, maaf, tanggal 18 Agustus 2024. Kita mengambil tema Cintailah Allah sebagaimana Allah mencintaimu. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi atau mencintai Dia, maka berikanlah secara total seperti yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu, pikiranmu, pengertianmu, kekuatanmu, dan segenap jiwa kita. Nah, sebagaimana yang sudah saya share ini di dalam pertemuan kita, sebetulnya ini Pak Pastor Marlon Tahe akan membawa kita, menggiring kita dengan panduan. Namun karena beliau sekarang lagi ada kesibukan yang tidak bisa dihindari, ada urusan yang tidak bisa dihindari, maka saya ambil alih saja dulu untuk malam hari ini. Dan sebagaimana yang sudah ditaruh di sini, ya, dalam susunan acara kita akan memuji Tuhan dulu, yaitu How Great Thou Art. Kemudian ada doa awal, kemudian kesaksian. Nah, kesaksian ini 2 orang. Jadi bisa ibu, bisa bapak duluan atau sebaliknya. Kemudian kita akan masuk pada poin berikut ini, keempat ya, salah catat. Pujian persiapan kita akan khotbah, dan khotbah malam hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Mikael Ramba, Sarjana Teologi. Beliau adalah pendeta yang sekarang aktif melayani di Jemaat Gereja Alkitab Anugerah yang ada di Teling, Jemaat Filipi. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan warta jemaat atau warta informasi pelayanan yang akan disampaikan oleh Pastor Ben. Dan kemudian kita akan menutup dengan pujian Yesus ya. Sesudah itu nanti Pendeta Mika Ramba akan menyampaikan statement dan kemudian doa berkat. Consider all the worlds thy hand
Baik Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan. Kami hidup, kami diberi kesempatan untuk berkarya. Berkati kami semua Tuhan, supaya apa yang kami boleh lakukan itu dapat kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama. Kami dalam segala keterbatasan, Tuhan menolong kami, baik yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik kami juga yang sudah menyampaikan puji-pujian bersama. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan kesaksian untuk kami sama-sama boleh dikuatkan satu dengan yang lain. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga pendeta Mika Ramba yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya kami semua boleh diteguhkan, dikokohkan, kami semua boleh sama-sama satu di dalam iman, satu di dalam pekerjaan pelayanan secara universal sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saya hentikan ini slide-nya. Dengan ini saya berikan kesempatan untuk saudara-saudara yang akan menyampaikan, membagi pengalaman lewat pertemuan ini. Silakan langsung uh, angkat tangan dan bersaksi, menyampaikan kesaksian. Silakan, Baik, Bung Yos. Shalom sama Bapak. Mohon Ya, maaf sebelumnya, saya Yoram Kulon. Saya minta maaf kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya dari Kristen yang melayani tidak bisa share karena WA saya kena masalah. Jadi saya nggak bisa lakukan yang terbaik buat ibadah saya, tapi aku akan menjelaskan segini. WA saya kena kena hack di sebuah media, di sebuah yang aku share. Dengan cemas, saya benar-benar keterlaluan. Ya, kita harus menyadari kesulitan dan menawarkan bantuan buat share. Terima kasih buat kali ini udah jadikan aku amin lagi di community karena kita harus menaati jawab tersebut. Kecuali Sabtu dan Minggu, saya tidak bisa karena ada program kita diberkati. Kenapa saya lakuin itu? Saya saya menunjuk walaupun saya masuk ke koordinator kerohanian. Saya aku meyakinkan aja sih kalau ini saya lakuin buat Tuhan. Saya selalu bisa menemukan yang terbaik di sini. Ketika waktu itu saya pernah bertemu sama Pastor Walter Benadus. Mungkin kali ini lagi urus GMHK. Kalau saya no, urus apa namanya interdominasi gereja. Saya pernah ketemu sama Pastor Walter Benadus, Ibu Aneke, Trisia Inkiriwan, sama di salah satu resto Pelani. Karena kebetulan ucapan syukur ulang tahun Pastor Walter. Selama ini beliau adalah yang masih sekarang Amin sama Lintang mana. Kenapa saya bilang gitu? Gereja yang setia mengajarkan Alkitab dan mewatakan kabar baik keselamatan melalui Kristus. Benar-benar memberi apa yang semua kita butuhkan untuk menemukan jalan yang terbaik. Memang benar saya tidak bisa melakukan yang terbaik juga. Tetapi saya tahu menemukan cinta terbaik bagi saya, yaitu menjadi wonderful challenge untuk mengikuti Orange Channel sama program kita diberkati dari Channel 333 karena kali ini lagi urus Aven. Jadi gini loh. Saya lakuin ini buat mencintai kemerdekaan gitu. Saya join Peggy Wowo jam 7. Jam 9 program kita diberkati habis itu makan. Kenapa ya? Kok saya nggak ke gereja? Saya sebenarnya mau ke gereja. Habis itu, tapi karena takut telat, ya udah saya ke restoran aja. Ya Tuhan, saya mau pengen makan nih, mau pengen makan di luar saya ya. Tapi puji Tuhan, saya akan lakuin ini. Kenapa saya lakuin itu? Tuhan, saya mau pengen banget mau mencari jalan yang terbaik untuk ketemu sama pastor. Kenapa saya lakuin itu? Saya dari dulunya saya nggak bisa apa-apa. Dulu saya bilang begini, dulu saya bilang, Tuhan tolong berikan aku kekuatan. Tuhan, saya mau pengen banget begini. Tuhan, saya mau pengen belajar.
Saya pengen belajar lebih dalam lagi walaupun ya saya nggak bisa ya. Saya tidak bisa saya minta maaf bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat orang muda. Saya baca di sini ya. Karena siapa tahu kan kita bisa membandingkan sesama manusia. Saya minta maaf sekali lagi. Gini, jangan bangga dengan bana doa. Karena itu semua belum cukup membuat Tuhan Yesus senang. Mau tahu apa yang membuat Yesus senang? Cintailah Tuhan Yesusmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan iman, pengharapan, dan kasih. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan segala perintahku dan mau melakukan apa yang menjadi kehendakku. Jadi ini saya mau minta maaf. Saya benar-benar membuat salah gitu. Saya tidak akan pernah menyesal menunggu waktu jalan yang terbaik buat saya. Kamu akan mendapatkan apa yang telah saya pengen banget menjadi wonderful, amazing dalam interdominasi gereja. Baik Advent, Kristen, Protestan, dan Katolik. Saya punya rencana yang khusus untuk kita. Aku mencintai kita. Nggak mau Venesia ke Pediola dan Desi, tapi karena WA aku nggak bisa. Karena kenapa? Saya mau bilang, jadi orang harus sabar ya, jangan buru-buru. Dalam hal apapun dan mengambil keputusan juga. Kalau saya pribadi, kamu itu asalkan saya tetap percaya pada rencananya, tetap berdoa, tetap setia padanya, dan saya akan meluruskan jalan saya atau memperbaiki jalan saya yang bengkok. Itu menjadi lurus dengan dalam istilah yang menyelesaikan masalah kita. Intinya gini, yang kita harus tetap bersabar dalam hal apapun itu dan satu hal lagi, jangan pernah memberikan eh, jangan pernah menyerah, tetap semangat walaupun kayak jatuh harus bangkit. Jangan nggak bangkit. Saya percaya bahwa kita bisa melewati ini. Semua oke, tetap semangat. Saya tidak bisa bagi share, mohon maaf untuk ada siapa namanya ini yang telah bantu. Mohon mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat orang muda sama linta mana, terutama lagi amnesty. Thank you berkah ini udah menjadikan aku amin. Saya bukan open cam. Saya adalah orang yang benar memiliki nominasi gereja dan anak Adventis. Aku minta maaf ya semuanya. Aku. Nah, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. I love you all. Oke, terima kasih Bung Yoram yang sudah menyampaikan kesaksian. Saya masih berikan kesempatan lagi Ibu yang mau menyampaikan kesaksian. Kiranya kesaksian itu bisa mendorong sama-sama kita ya di dalam pelayanan selama kita menumpang di dunia ini. Silakan, Ibu Rusdiana, Ibu siapa? dipersilakan. Rusdiana. Oh, oke, silakan Ibu Rosdiana Simajunta kayaknya, nih. Singkat-singkat. Oke, Bu, silakan memperkenalkan diri sekaligus Ya, kesaksiannya. saya Bu Rosdian Simajuntak, sudah berumah tangga, punya anak tiga. Yang paling besar umur 24 tahun, 15 tahun, dan 9 tahun. Nah, saya punya apa ya? Saya mau share apa yang saya dapat hari Senin kemarin. Oh iya, saya ceritakan sedikit ya. Saya sudah apa ya, mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan lah 4 tahun. Nah, pergumulan lakukan di dalam rumah tangga ya Bapak Ibu ya, di mana suami belum hmm, mengenal Tuhan secara pribadi, dalam arti dia Kristen tapi belum uh, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi sering perkataannya menyakiti, tindakannya menyakiti, kata-katanya selalu kasar. Nah, kadang kita dalam keseharian dalam hmm, rumah tangga kan, kalau setiap hari disakiti kadang lemah ya, apalagi kalau mood kita lagi kurang baik, pasti akhirnya timbul ke daging. Terus malam Senin kemarin, saat aku udah selesai kerja buat itu keluarga gitu, dalam arti menyelesaikan
kerja rumah tangga kira-kira jam 9 aku tidur. Tapi sebelum tidur biasanya aku duduk doa, ada waktu untuk Tuhan. Selalu ada jam-jam waktu untuk Tuhan gitu. Ah, mau sama jam seperti ini atau pribadi. Saya sih sebenarnya lebih senang, lebih bersuka cita kalau aku punya waktu sendiri dengan Tuhan gitu di kamar berdoa. Nah kemarin pas hari Senin itu ah, habis habis mau tidur istirahat ambil waktu berdoa, tapi ah, tidak seperti biasa no formal gitu duduk duduk di atas tempat gitu. Kalau ini sambil tiduran gitu. Gini sama Tuhan Tuhan kadang aku Tuhan gitu Pak. Ah, melihat suami Sebenarnya seperti itu. untuk kerjanya tuh kayak gini, kayak gini. Tolong diambil ya, Bu Ena. Tolong diambil. Jadi seperti bercakap-cakap sama Tuhan. Terus akhirnya aku tertidur, tapi dalam keluh kesahku itu beri aku kekuatan Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan. Akhirnya tertidur. Akhirnya tertidur. Terus uh, kira-kira jam jam 4:30 apa jam 4 bangun lah. Mungkin mimpinya itu sekitar jam-jam 3 apa jam 2. Ya seperti itulah Bapak Ibu ya. Terus aku dikasih Tuhan mimpi. Ntar Bapak Ibu ya anakku lagi minta minum. Ini sayang. Ini sayang. Maaf ya Bapak Ibu. Terus waktu bangun, aku ingat mimpi, dikasih Tuhan mimpi. Aku berada di satu gunung, gunung yang sangat indah. Terus aku mau turun ke bawah. Yang aku ingat itu teman. Dalam mimpi itu aku kenal teman-temanku ini, gitu, 3 orang gitu. Jadi kamu mau naik, tapi mobil gitu. Begitu naik mobil ini ada anakku yang kecil juga, yang paling kecil umur 9 tahun yang selalu ikut dengan mamanya mau kemana-mana. Nah, waktu di gunung ini, di atas gunung ini, hmm, ibu-ibu mau turun gitu, mau turun ke bawah, tapi dia nggak mau apa ya, menuruni dengan seperti biasa kita turun dari gunung ya. Tapi dia mau itunya secara instan. Terus aku lihat bahwa aku mau turun gitu, tapi dia melompat. Seperti di kolam renang kan, apa namanya itu, seluncuran itu ya. Tapi ini lurus gitu, dia langsung menghilang gitu. Nah, terus kalau aku naik mobil, tapi waktu naik mobil ini ke bawah kan persawahan, persawahan. Otomatis kan kalau sudah begitu jalan persawahan, otomatis tidak bisa jalan ini mobil. Tapi ini di mimpi aku ingat benar itu mobil itu jalan terus gitu. Dalam mimpi ini aku seperti sadar ini bukan temanku lagi yang bawa, tapi ini dua Tuhan gitu. Nah, akhirnya aku langsung bangun gitu ya Bapak. Satu saat aku bangun, aku bertanya dalam hati, aku duduk sebentar berdoa, Tuhan apa artinya ya? Soalnya ingat banget ini mimpi. Artinya apa ya? Selalu bertanya, apa ya Roh Kudus? Aku sering setelah sungguh-sungguh di dalam Tuhan memang belajar melakukan firman Tuhan. Itu tidak membalas semua caci makian suami gitu. Kata-katanya yang kasar. Jadi aku sering dikasih Tuhan untuk menguatkan gitu. Nah, saat aku memasak gitu, apa ya Tuhan artinya? Terus aku pikirkan bahwa yang tadi ibu-ibu itu yang nggak mau dia berjalan sesuai kita menuruni pegunungan itu langsung lenyap gitu. Itu di Amsal apa ya? Dia. Aku diingatkan Amsal 16 ayat 25.
ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju bang. Berarti dalam perjalanan aku sebagai ibu rumah tangga harus tetap mengandalkan Tuhan. Harus tetap setia meskipun suami seperti itu. Dan begitu yang aku alami, mimpi dalam mobil tapi bisa menuruni persawahan gitu dengan jalan yang kecil gitu tapi bisa lancar. Aku percaya bahwa bersama Tuhan aku bisa melewati percobaan-percobaan, melewati gelombang-gelombang, melewati badai-badai dalam rumah. Yang penting aku tetap rendah hati. Itu yang bisa aku dapat dari mimpi yang Tuhan berikan. Itu yang menguatkan aku. Dan waktu aku buka media sosial, langsung firman Tuhan yang disampaikan oleh salah satu hamba Tuhan tentang perceraian gitu, bahwa di dalam Tuhan tidak boleh ada perceraian, harus setia sampai Tuhan yang sampai maut yang memisah gitu. Jadi dari situ aku belajar bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, apapun seburuk apapun yang kita alami, kalau kita mengandalkan Tuhan, Roh Kudus akan selalu memberikan penghiburan. Itu membuat aku suka cita kembali. Terima kasih Bapak, itu yang bisa saya bagi. Baik, terima kasih Ibu Rose ya. Dengan kesaksian yang ada, pengalaman hidup, ini tentu pengalaman empiris ya, pengalaman yang dirasakan langsung. Dan Ibu juga menitipkan satu informasi dari Alkitab yang terambil dalam Amsal 16 ayat 5 ya, bahwa kita memang mengira-ngira jalan kita benar, tapi pada ujungnya menuju maut. Nah, ini yang harus kita perlihatkan pada dunia, bahwa perjalanan kehidupan kita kalau dipimpin oleh Tuhan, pasti ujungnya juga penuh dengan damai dan sukacita. Baik Bapak Ibu, saya masih memberikan satu kesempatan lagi ya. Kalau bisa manfaatkan waktu ini kurang lebih sekitar 4 menit saja ke depan. Silakan. Ada yang mau bersaksi? Silakan. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak atau pemuda-pemudi ya yang ingin membagi pengalaman, saya persilakan untuk 4 menit ke depan. Siapa ini? Ira Keisha. Silakan kalau Ira ada pengalaman. Ini karena saya di depan laptop jauh sehingga nama hampir tidak terbaca dengan baik ya. Ada Ibu Heni Mariana Marulewan. Ini ibu atau masih pemudi? Silakan Ibu kalau Heni. Oh, Ibu Ibu Heni. Ya. Baik. Ibu Heni, kalau saya bacakan di sini ada kurang lebih 29 partisipan ya. Jadi kalau ini ada Ibu Eka, Ibu Cici, baru Ibu Ena, Ibu Heni ya, baru Ibu Lika. Silakan. Siapa ini? Ibu Lika atau Ibu siapa? Ibu Heni atau Ibu Eka? Saya persilakan 4 menit ke depan. Silakan. Atau bapak-bapak ini ada siapa ini? Oh, Pak James ini ya. Pak James dari Lumoga. Pak James, ada Ari Daud, Ari Daud Marelewan. Air panas, waduh, ini pakai nama-nama samaran. Kalau itu Pak James, silakan Pak James, mau menyampaikan sesuatu, jaringan mungkin masih bagus di sana sekarang. Silakan Pak James. Oh tidak. Oke, kalau untuk hari ini kesaksiannya sudah ada, maka kita akan lanjut ke acara ke depan, yaitu penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mika Ramba. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk menyampaikan satu pujian lagi. Saya sekali lagi untuk share screen. Lagu yang akan kita sampaikan ini adalah berjudul ya
terbaik. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus.
bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya hentikan dulu ini. Kini kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mika Ramba, Sarjana Teologi. Dengan kasih kami persilakan. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kami mau baca firman. Kami terpisah oleh jarak tempat kami. Tetapi kami disatukan dalam kasih Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk teknologi yang boleh kami gunakan untuk memuliakan Tuhan, saling memberkati satu dengan yang lain. Hamba-Mu akan menyampaikan perenungan firman dari bagian Alkitab yang sudah hamba-Mu siapkan. Kiranya memberkati setiap pemirsa, pendengar. Kiranya firman-Mu itu meneguhkan, menguatkan kami, supaya dalam hidup yang Tuhan masih kenan kepada kami, kami hidup sungguh-sungguh cintai Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati setiap pendengar, dan berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau tema yang di layar itu dilihat, saya kira menarik. Saya sendiri juga menarik, ya. Nah, tapi mari kita baca dulu Alkitab, supaya coba membawa pikiran kita di mana pendeta ini hubungkan ini tema ini dengan bagian ayat Alkitab. Ya. Saya mengambil bagian dalam Matius pasal 19, ya, Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Saya akan baca secara cepat saja, ya. Matius 19 16 sampai dengan 26, 10 ayat. Ada seorang datang kepada Ia dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, itulah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan berharta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga.
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagian ini saya beri judul kasihilah. Cintailah Tuhan Allahmu sebagaimana Allah tidak sebagaimana Tuhan mencintai saudara. Kalau kita sudah mencintai Tuhan, ya tidak perlu introspeksi diri. Kita bilang terima kasih Tuhan, bagian ini tidak mengena kepada saya. Tapi saya bersyukur saya diingatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima Kita kasih berdoa. Pak. Nanti sesudah itu Pak, info pelayanan Oke. dulu. Sesudah itu Siap. Pak Pendeta akan memberi closing statement dan Ya. doa berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan warta pelayanan Grace Ministry yang akan disampaikan oleh Pastor Ben Yanis. Silakan Pak. Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu. Baiklah, untuk kesempatan yang diberikan, yang pertama, puji syukur kepada Tuhan yang memberkati kita sepanjang hari ini. Setelah dari pagi kita masing-masing telah beraktivitas di gereja kita masing-masing, berpelayanan. Dan malam hari ini juga masih boleh memberikan kesempatan waktu kita untuk bersama-sama beribadah di komunitas Grace Ministry. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati bagi hambanya Pendeta Mikael Ramba, sarjana teologi yang sudah melayani kita malam hari ini dengan firman Tuhan, bagaimana kita mengasihi Allah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pendeta Mikael Ramba bersama keluarga, dan secara khusus pelayanan di sidang jemaat Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Filipi Manado. Jadi hambanya Pendeta Mikael Ramba adalah gembala di Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Filipi Manado. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Kemudian terima kasih untuk semua partisipan. Ini malam hari ini ada cukup banyak yang baru bergabung. Terima kasih. Saudara-saudara bukan orang baru, bukan tamu, tapi kita adalah sama saudara dalam Tuhan yang diizinkan untuk bertumbuh, belajar Alkitab, dan bertumbuh bersama-sama. Ini ada Ibu atau Nona Enda Anaskata, ada Bung Rido dari Ambon, ada Cindy Marsanda, ada Brenda Niko dari Ambon, kemudian ada Lumi, ini Lumi yang Kota Mobagu atau Lumi yang mana? Minta maaf. Ibu Henis Jafar, ada Ibu Rosdiana yang tadi sudah membagi pengalaman bagi kita semua. Nanti sebentar juga boleh kita sama-sama doakan untuk pergumulan Ibu Rosdiana untuk suaminya supaya bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Oma Sarah, terima kasih juga untuk Ari Daud, Ibu Lewan, ini yang punya Ambon juga, ada Bu Francisca, Ibu Cici, Bung Yoram yang tadi juga sudah bagi pengalaman, Ibu Like, Pak Daniel dari Cilacap, Ibu Esta dari Makassar, Pak James Laihat dari Kota Mobagu, Ibu Teti, Evangelis Teti dari Bitung, Ibu Dr. Tin Manila, Manado,
Nona Ira, Kesia dari Ambon, Ibu Heni, Marlina dari Ambon. Ini luar biasa ini. Malam hari ini boleh bergabung. Ada Pak Ora, Ibu Ena dari Tual, Ibu Dece Bawole, Pak John Rakbau dari Ambon, Ibu Lastio Sitabutar dari Tangerang. Ini yang bisa saya monitor. Ada Pak Alfred dari Merauke, ada Pak Filipus Pasau. Ini Bung Filipus yang saya kenal atau yang lain, minta maaf. Terima kasih semuanya sudah boleh bergabung malam hari ini. Kiranya pelayanan Grace Ministry boleh memberi sesuatu yang bermanfaat, berguna dalam kehidupan rohani kita. Ini yang kami harapkan. Dan kurang lebihnya tolong disampaikan kepada kami sebagai admin, sebagai pengurus Grace Ministry, supaya kedepannya bisa kami perbaiki. Saudara-saudara, sebentar nanti di ruang chat, saya akan cantumkan nomor telepon saya di saudara-saudara, atau kalau melihat di flyer, di situ juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi kalau ada sesuatu yang perlu kami bantu untuk pengajaran Alkitab. Boleh menghubungi kami. Kemudian seperti yang sudah sampaikan minggu lalu, sekarang ini sudah berjalan hari Jumat depan ini, hari Jumat depan, Jumat besok, ini kali kedua pelayanan PA, pemahaman Alkitab di Karanganyar, Cilacap. Ini ada Pak Daniel yang mewakili saudara-saudara yang ada di Cilacap. Nah, jadi hari Jumat depan akan kembali lagi pertemuan yang kedua untuk belajar Alkitab secara online atau jarak jauh. Nah, kita doakan supaya pelayanan yang ada di Desa Karanganyar, ada Pak Daniel di sana, boleh berlanjut terus. Saudara-saudara di Karanganyar boleh dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan berdoa juga untuk para hamba Tuhan nanti yang secara bergantian akan mengambil bagian untuk menjadi pengajar dalam kegiatan pemahaman Alkitab ini. Kemudian bagi saudara yang sudah hadir malam hari ini, kami undang dan kami berharap untuk minggu depan di jam yang sama dengan link yang sama boleh bergabung lagi dengan Grace Ministry untuk Bible Study. Jadi minggu depan nanti ada topik khusus yang boleh kita dengarkan dan ada ruang tanya jawab yang akan diberikan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi panjang lebar. Jadi kalau malam hari ini kita ibadah online, hari Minggu depan kita akan Bible Study, kita akan belajar dengan topik khusus. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk Pastor Walda Kris dan Kilisan, Master Teologi yang sudah menjadi WL kita malam hari ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati untuk hambanya, Pendeta Mikael Ramba yang sudah melayani kita. Minta maaf, ini ada Pendeta Amiruddin, hamba Tuhan dari Palu yang boleh join. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Stoken Yanis yang sudah menyampaikan warta pelayanan buat kita semua, sehingga informasi ini bisa kita peroleh supaya saling topang dalam doa. Kalau tidak salah tadi Pak Bian menitipkan doa syafaat untuk Pendeta Mika, tadi suami dari Ibu Ros ya, tolong didoakan supaya bisa mendengar Injil keselamatan, bisa menjadi percaya dan diharapkan menjadi satu kesatuan di dalam keluarga yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sebelum Pak Pendeta Mika Ramba
menyampaikan closing statement dan doa penutup. Saya harap supaya ini lagu terakhir yang kita bisa sampaikan bagi Tuhan. Saya harap supaya kita semua penuh semangat ya. Walaupun mungkin tadi kegiatan aktivitas kita di gereja cukup padat, malam hari ini supaya kita lebih bersemangat. Nah, lagu ini mengisahkan tentang pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi bagian di dalam tanggung jawab iman kita, yang kelak ketika nanti kita ketemu dengan Tuhan, kita akan bertanggungjawabkan di Bema, ya. Jadi kita sampaikan pujian ini dengan syukur, dan saya harap supaya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membuka kamera, tetapi mic-nya tetap dalam posisi off supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, saya akan bagikan dulu share screen-nya dan kita sampaikan pujian yang terakhir. Sorry. Sebentar. Ini ada masalah teknis. Oh, ya. Kami membuktikan kami kepada Tuhan dan menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami buktikan dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bergumul bersama Ibu Ros yang merindukan suami tercinta dapat mengerti dan memahami kasih Tuhan. Tolonglah kiranya. Tentu sudah berdoa, entah sudah berapa lama, entah ada cara yang sudah dilakukan. Tetapi Tuhan, Engkau punya cara. Biar kiranya suami dari Ibu Ros boleh menerima Kristus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang memberikan jaminan kekal, yang memberikan totalitas cintanya kepada pribadi yang mau menerima. Bapa Sorgawi, hamba berdoa kiranya persekutuan Grace Ministry ini semakin maju, semakin banyak orang yang diberkati oleh karena pembelajaran firman atau pelayanan firman. Jadikan kami contoh untuk membuktikan kepada